Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru ini teman-teman, saya ingin membahas trending topik saat ini, yakni tentang Ralf Rangnick yang sudah say goodbye ke Manchester United. Artinya dia tidak akan melanjutkan pekerjaannya sebagai konsultan dari klub tersebut, dan dia akan fokus dengan pekerjaannya sebagai pelatih dari tim nasional Austria. Apakah berita ini merupakan sebuah kejutan besar? Kalau bagi saya, berita ini bukan merupakan sebuah kejutan besar dan hanya tinggal menunggu waktu saja Ralf Rangnick ini cabut dari Manchester United. Alasannya adalah karena ada Erik ten Hag. Seperti yang kita pahami bahwa tugas dari Ralf Rangnick sebagai konsultan itu yang pertama adalah untuk bekerja sama dengan pelatih dari Manchester United untuk menentukan konsep permainan agar level permainan dari Manchester United itu bisa meningkat dan tentu agar klub ini bisa bersaing dengan klub-klub besar lainnya seperti Liverpool, Manchester City, dan juga Chelsea. Yang kedua, tugasnya juga adalah untuk membantu klub mengidentifikasi pemain-pemain baru yang akan sesuai dengan konsep permainan, sesuai dengan tentunya diskusi antara Erik ten Hag dan juga Ralf Rangnick. Tapi saya sudah yakin kedua sosok ini akan sulit bekerja sama. Bukan berarti tidak mungkin bekerja sama, tapi akan sulit. Karena terlihatlah Erik ten Hag ini ketika sudah menjadi manajer dari Manchester United, tentu dia ingin mendapatkan kuasa penuh untuk bisa menentukan apa yang perlu dia lakukan agar Manchester United ini permainannya bisa jauh improve, bisa jauh lebih baik dibandingkan musim lalu atau dibandingkan musim sebelumnya ketika masih dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer. Saya mengatakan level permainan atau cara permainan, saya tidak mengatakan ranking. Karena kalau kita berbicara soal ranking, ya Ole Gunnar Solskjaer sempat membawa Manchester United menjadi runner up. Ya itu cukup bagus sih menurut saya, karena materi pemain dari Manchester United ketika Ole membawa sebagai runner up, kan tanpa Cristiano Ronaldo, tanpa Varane, dan juga tanpa Jadon Sancho. Tapi di awal musim lalu kita tahu Ole Gunnar Solskjaer gagal dengan materi pemain yang sebetulnya lebih berpengalaman daripada musim sebelumnya. Sehingga dia dipecat dan diganti oleh Ralf Rangnick. Saya masih ingat ketika pertama kali Ralf Rangnick itu menjadi pelatih sementara dari Manchester United, dia telah menjelaskan bahwa tim ini punya materi pemain yang bagus dan punya kombinasi yang bagus antara para pemain senior dan juga para pemain muda, dan dia yakin dia bisa menerapkan konsep permainan sesuai dengan filosofi permainan yang dia punya agar Manchester United ini bisa bersaing di papan atas. Bukan untuk menjadi juara ya, tapi bisa bersaing di papan atas. Ternyata apa yang terjadi? Konsep gegenpressing dari Ralf Rangnick itu ternyata diterjemahkan sebagai gagal pressing oleh para pemain. Kenapa bisa seperti itu? Karena terlihat jelas Ralf Rangnick sendiri belum paham atau belum bisa memahami karakter permainan dari para pemain dari Manchester United. Maka itu dia sering bongkar pasang line up, dia sering juga memberikan kesempatan kepada para pemain yang sebetulnya tidak perform di pertandingan-pertandingan yang penting, dan dia juga sepertinya terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa Manchester United itu tidak memiliki kebijakan transfer yang baik sebelumnya setelah Sir Alex Ferguson itu pensiun. Nah, kalau menurut saya ya dia keliru sih dengan mengatakan itu. Karena sebetulnya kan kalau kita melihat materi pemain dari MU, seperti yang tadi saya katakan, ini materi pemain yang bagus. Ada pemain-pemain yang berpengalaman dan juga pemain-pemain muda yang punya potensi menjadi pemain besar sesuai dengan apa yang dia katakan pada saat dia gabung dengan Manchester United. Artinya pelatih ini juga gagal ide. Artinya ide-ide yang dia punya tidak bisa dia kembangkan pada saat dia melatih Manchester United. Maka itu tampaknya dia mengalami deadlock. Dan saya yakin bahwa Erik ten Hag juga belum tentu akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick. Ya karena memang dia gagal kok. Secara statistik, Manchester United itu hanya menang 11 kali dari 29 pertandingan yang dilatih oleh Ralf Rangnick. Apa artinya itu? Bahwa Manchester United punya winning percentage yang rendah, di bawah 50%. Dan ini adalah statistik terburuk dari Manchester United pasca Sir Alex Ferguson pensiun. Ya artinya yang salah itu bukan mutlak para pemain dari Manchester United, tapi adalah konsep permainan dari Ralf Rangnick.
Bagaimana Erik ten Hag itu mau dengar Ralf Rangnick yang sudah gagal? Ya, salah satu hal positif dari Ralf Rangnick ini menurut saya adalah ketika dia memberikan menit bermain lebih banyak kepada Jadon Sancho dan juga Elanga. Fine, itu perlu dia lakukan untuk membuat permainan dari MU itu lebih bervariasi. Jadi tidak hanya mengandalkan Bruno Fernandes. Tapi kan kita lihat, gagal juga membawa Manchester United meraih kemenangan demi kemenangan yang mereka butuhkan agar at least mereka itu tampil di Liga Champions musim depan. Bahkan dalam 2 pertandingan terakhir dari Premier League saja Manchester United kalah. Dan Rangnick itu ketika masuk atau melatih Manchester United, tentu kita semua berharap bahwa dia bisa meningkatkan performa dari Harry Maguire pertama, kemudian Paul Pogba, dan tentunya pemain lainnya seperti Jadon Sancho, dan juga kita tahu sebelumnya ada Greenwood. Oke lah, Greenwood kena kasus. Jadon Sancho lumayan permainannya tapi gak konsisten. Maguire yang dikatakan adalah biang kerok dari kesalahan-kesalahan Manchester United di pertahanan, ya ternyata kan gak terbukti 100% benar. Karena tanpa adanya Maguire di line up pun ya MU tetap hancur. Pogba yang dikatakan sering banyak ulah ketika bermain, ketika Pogba absen juga hancur. Bruno Fernandes performanya tidak berkembang. Which means apa? Ya, konsep dari Rangnick ini gak jalan di Manchester United. Ya wajar Erik ten Hag itu gak akan dengar dia. Ya artinya something happen. Ada sesuatu yang terjadi antara Erik ten Hag dan juga Ralf Rangnick yang membuat akhirnya Ralf Rangnick itu harus cabut dari Manchester United. Dan lebih baik lagi bagi Ralf Rangnick daripada nanti terlibat perselisihan yang bisa juga mengganggu Erik ten Hag yang coba membangkitkan Manchester United. Karena yang seperti saya baca berita-beritanya, bahkan saya melihat cuplikannya bahwa Erik ten Hag mengatakan dia akan segera membangkitkan kembali Manchester United. Ya bagus, dia confident. Nah artinya ketika dia bekerja, jangan lagi ada yang ganggu. Justru direktur sepak bola dari Manchester United, Murtough, dan juga direktur teknik dari Manchester United, Fletcher, yang harus bekerja sama dengan Erik ten Hag, bukan Ralf Rangnick, yang terbukti sudah gagal musim lalu. Jika Rangnick ini banyak ikut campur, bisa jadi nanti Ten Hag akan ikut-ikutan gagal karena Ten Hag punya konsep permainannya sendiri yang memang terbukti sudah berhasil di Liga Belanda. Banyak yang menilai bahwa Liga Belanda itu beda dengan Liga Inggris. Betul sekali beda. Tapi Erik ten Hag ini bukan one season wonder di Belanda. Beberapa kali dia membawa Ajax menjadi juara di Liga Belanda. Bahkan dia bisa membawa Ajax lolos ke semifinal dari Liga Champions dengan mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda yang dia kembangkan sejak dia melatih Ajax. Itulah yang dibutuhkan Manchester United, sosok pelatih yang juga bisa develop, yang juga bisa membantu pemain-pemain untuk berkembang. Ya artinya tentu kita berharap bahwa Erik ten Hag ini juga bisa membantu Maguire membenahi performanya, membantu Fernandes untuk bisa lebih produktif. Kalau Ronaldo kan ya kita udah tahu lah, dia performanya tetap konsisten. Ya De Gea juga sama. Dan saya yakin Ronaldo dan De Gea itu ingin stay karena sosok Erik ten Hag, bukan karena Ralf Rangnick. Saya gak yakin jika Rangnick itu diberikan tugas sebagai pelatih tetap dari Manchester United, saya gak yakin Ronaldo dan juga De Gea akan stay. Ya kemungkinan mereka juga akan cabut ya karena terlihat jelas konsep permainan dari Rangnick tidak bisa dipahami oleh para pemain. Jadi bukan saja konsep permainan dari Rangnick yang dikatakan godfather of gegenpressing ini gagal pressing, tapi juga para pemain gagal paham. Maka itu resiko besar jika Rangnick ini tetap stay di Manchester United. Dan ini saya pikir adalah sinyal yang bagus bagi Manchester United bahwa akhirnya hanya Erik ten Hag yang akan coba untuk bisa membangkitkan Manchester United. Jadi tidak akan banyak campur tangan lah. Kecuali ya tentu dari direktur teknik dan juga direktur sepak bola yang akan membantu dia. Tapi bukan mengintervensi. Tapi jika masih ada Rangnick, ya bisa juga nanti Rangnick mengintervensi. Karena kan yang saya baca beritanya tuh, dia diberikan tugas sebagai konsultan di awal itu, ya job desk-nya itu kalau nggak salah adalah dia perlu membantu pelatih baru nanti dari Manchester United yang sekarang kita sudah tahu Erik ten Hag untuk memilih konsep permainan sesuai dengan perkembangan sepak bola. Ya artinya kalau kita berbicara soal taktik sekarang yang sedang berhasil adalah taktik pressing game yang sebetulnya Erik ten Hag itu sudah mengadopsi di Liga Belanda dan itu berjalan fine-fine saja, bahkan dengan mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda, pemain-pemain yang sebelumnya kita gak kenal, pemain-pemain yang sebelumnya tidak berkembang di Liga Inggris, dia tarik ke Liga Belanda ternyata bisa sukses. Jadi
Rangnick ini dan Ten Hag ini menurut saya bedanya satu, bahwa Ten Hag ini mengandalkan pressing and attacking, tapi Rangnick ini mengandalkan pressing and defending. Jadi kalau saya perhatikan, dia coba untuk mengubah Manchester United menjadi tim yang mengandalkan transisi, yang mengandalkan counter attack terus-menerus, dan itu tampaknya tidak sehat. Sehingga para pemain sulit berkembang, sehingga Bruno Fernandes juga tidak bisa banyak mencetak gol. Terlepas juga kadang-kadang dia egois. Ya kan seperti itu memang kadang-kadang kita lihat permainan dari Bruno. Tapi kan sekarang dengan Ten Hag yang mengedepankan kerja sama tim, ya tentu kita berharap dia bisa merapikanlah kerjasama di antara para pemain. Ya saya pikir ini adalah kabar yang baik bahwa Rangnick ini akhirnya sudah cabut dari Manchester United. Really, saya jujur lah, saya gak akan bohong. Saya feeling kuat nih bahwa Manchester United akan bisa jauh lebih baik musim depan tanpa adanya Rangnick. Karena dia yang mengacaukan Manchester United. Oleh saja dengan materi pemain yang tidak semewah yang dipunya oleh Ralf Rangnick, ya lebih baik. Walaupun memang dia tidak berhasil membawa Manchester United mendapatkan gelar. Dan akhirnya kita tahu awal musim lalu performa MU itu menurun. Tapi di bawah Rangnick lebih hancur. MU lebih banyak kemasukan gol. Dan MU lebih sering kalah di pertandingan-pertandingan away mereka. Pokoknya kalau dari pertandingan away ya 60-70% tuh orang sudah tahu kemungkinan MU itu akan kalah. Dan benar itu yang terjadi kan. Nah ini sekarang waktunya bagi Ten Hag untuk bisa mengubah itu semua. Dan banyak yang bercerita ya kepada saya, fans-fans MU, wah Bung nih Erik Ten Hag kabarnya nih akan membeli 10 pemain, 12 pemain. Nah saya belum baca sih berita itu. Tapi kalau menurut saya itu gak logis dia mau beli 10-12 pemain. Kalau dia beli 10-12 pemain, berapa pemain yang MU perlu jual? Kan gak mungkin. Kalau feeling saya, maksimal dia akan membeli itu 4 pemain. Ini feeling saya, mungkin juga saya salah. Yang sudah pasti satu di lini pertahanan, kemudian kedua di tengah, karena Pogba kemungkinan memang udah akan cabut, dan ketiga tentunya di depan, dan yang keempat kita tahu di sektor wing. Belum juga nanti jika Van de Beek kembali dan dia akan memberikan kesempatan kepada Van de Beek. Ya itu saja sih yang dibutuhkan oleh Erik Ten Hag, maksimal 4 pemain. Nah artinya sekarang Erik Ten Hag ini punya freedom, punya kebebasan untuk menerapkan konsep permainannya yang bukan saja mengandalkan pressing, tapi juga mengandalkan attacking game serta possession. Nah ini yang bisa mengubah Manchester United sebagai tim yang tidak hanya mengandalkan direct passing, tapi sebagai tim yang mengandalkan permainan yang rapi, dan tentunya otomatis nanti kita juga akan terhibur menonton pertandingan-pertandingan dari Manchester United. Jadi kita tunggu apa langkah selanjutnya dari manajemen klub, karena saya juga sedang menunggu pemain baru mana yang akan gabung ke Manchester United. Jika nanti satu persatu pemain-pemain baru ini sudah gabung, nah nanti saya akan membuat konten khusus tentang peluang dari Erik Ten Hag untuk meningkatkan atau membangkitkan level permainan dari Manchester United musim depan. Tentu akan sangat seru. And by the way, Rangnick lebih baik jadi konsultan bagi Mikel Arteta aja. Nah itu cocok, karena Arteta itu kan pelatih yang belum berpengalaman. Erik Ten Hag ini udah berpengalaman, gila loh, di Belanda. Nah Arteta butuh tuh konsultan, belum punya pengalaman langsung dikasih klub besar seperti Arsenal. Gagal lagi kan kita lihat musim ini. Gak akan tampil di Liga Champions loh Arsenal musim depan. Sudah berapa lama? Padahal itu tugasnya Arteta. Wah, jadi curhat saya tentang Arsenal. Oke deh, di sini saja saya akhiri analisa saya. Kita tunggu pemain-pemain mana yang nanti akan gabung ke Manchester United. Baru nanti saya akan membuat konten lagi tentang Manchester United. And of course, Erik Ten Hag yang sedikit banyak mirip dengan saya ya. Begitu banyak orang yang mirip dengan saya di dunia sepak bola teman-teman. Tapi saya lebih suka mirip dengan Wak Haji Benzema. No hate, only football. Salam sepak bola.